Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kalian masih tetap semangat untuk membaca. Dan saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rizki kalian selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke bos, sesuai dengan janji saya di video sebelum ini, saya akan merekomendasikan kepada kalian sebuah buku ya, tentang asal film atau sumber ide film The 13 Warrior yang dibintangi oleh Antonio Banderas. Coba kalian tonton film itu guys. Saya lupa itu tahun berapa filmnya. Saya nontonnya itu sudah lebih dari 20 kali guys, karena sangat bagus. Buku ini berjudul Risalah Ibnu Fadlan, narasi ekspedisi dari Baghdad sampai Eropa Utara abad ke-10. Diterjemahkan dari edisi bahasa Arab, yaitu Risalah Ibnu Fadlan fi was al-rihlah ila bilad al-Turki wa al-Khazar wa al-Rus wa al-Saqabilah. Wah, ini jadi ada bilad-bilad itu negeri ya. Turki, Khazar, Rus itu Rusia, wa al-Saqabilah dan negeri Saqabilah. Lah, negeri Saqabilah itu di mana? Kalian harus baca sendiri dalam buku ini, guys. Penulisnya tentu saja adalah Ahmad Ibnu Fadlan, diterjemahkan oleh Nasih Burhani, diterbitkan oleh Forum Kota Yogyakarta tahun 2017. Dengan nomor ISBN 978 602 6556 219. Ukuran buku ini 14 kali 20 cm dengan jumlah halaman VI plus 200 halaman. Jadi itu tadi detail ya mengenai buku ini. Sekarang kita langsung ke tulisan di cover belakang buku ini. Di cover belakang buku ini tertulis sebagai berikut. Sejak kemunculannya, tampaknya masyarakat Arab secara alami terlahir sebagai bangsa yang gemar berpetualang. Dari berbagai dokumen sejarah, kita bisa mencecap dokumentasi kisah perjalanan dari para traveler muslim seperti Ibnu Battuta, Al-Idrisi, Ibnu Fadlan, dan Ibnu Jabir yang telah menjelajah ke berbagai pelosok dunia. Selain berguna bagi kemanusiaan, tak dapat dipungkiri bahwa dokumentasi perjalanan itu juga telah menjadi referensi penting dalam upaya untuk menguak berbagai kawasan dunia yang belum banyak terungkap. Buku Risalah Ibnu Fadlan karya Ahmad Ibnu Fadlan ini adalah dokumentasi perjalanan ekspedisinya ke wilayah Rusia atas perintah Khalifah Al-Muqtadir Billah. Para sejarawan menyebutkan bahwa Al-Muqtadir Billah adalah Ja'far bin Khalifah Al-Mu'tadid dalam kurun waktu selama 3 tahun pada tahun 921 Masehi. Dalam buku ini Ibnu Fadlan memberikan laporan yang sangat menarik tentang keadaan daerah yang dilewatinya, meliputi gambaran geografi wilayah, kondisi sosial masyarakat, agama dan kepercayaannya, hingga bentuk badan atau wajah bangsa yang dijumpai.
Penjelasan Ibnu Fadlan bukan hanya menarik bagi orang-orang yang membacanya pada masa itu, tetapi juga para peneliti dan pembaca yang hidup di zaman sekarang ini. Maka tidak heran jika keakuratan catatan Ibnu Fadlan dimanfaatkan oleh Michael Crichton untuk diadaptasi ke dalam sebuah novel yang berjudul Easter of the Dead pada tahun 1976 Masehi, yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul The 13 Warrior, dengan menjadikan Ibnu Fadlan sebagai tokoh utama ceritanya. Nah, itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini, Bos. Jadi di sini ada disebutkan beberapa traveler muslim seperti Ibnu Battuta, Al-Idrisi, Ibnu Fadlan, dan Ibnu Jabir. Mungkin kalian sudah memiliki buku perjalanan Ibnu Battuta, Bos. Saya belum punya. Insya Allah habis ini saya akan hunting buku tentang perjalanan Ibnu Battuta. Di sini juga tertulis dokumentasi ya. Jadi Ibnu Fadlan itu melakukan perjalanan sampai ke Rusia, semuanya itu didokumentasikan, Bos. Nah, dokumentasi Ibnu Fadlan itu mulai dari Baghdad sampai ke Rusia itu ditulis di dalam buku ini, Bos. Dicatat oleh Ibnu Fadlan dan sangat menarik buku ini. Sangat-sangat menarik. Nah, kisah perjalanan Ibnu Fadlan ini seperti yang tertulis di dalam di cover belakang buku ini itu menginspirasi Michael Crichton yang kemudian diadaptasi ke dalam sebuah novel yang berjudul Easter of the Dead pada tahun 1976 Masehi. Kemudian novel ini tadi diangkat ke layar lebar bioskop dengan judul The 13 Warrior yang dibintangi oleh Antonio Banderas. Coba kalian tonton film itu. Setelah kalian tonton film itu, kalian baca buku ini. Yaitu tokoh utamanya Ibnu Fadlan. Kalau di dalam movie-nya, di dalam film The 13 Warrior, Ibnu Fadlan itu diusir oleh khalifah karena masalah perempuan. Tapi apakah betul demikian? Ya enggak lah. Kalau di dalam buku ini tuh justru diperintahkan oleh khalifah untuk menuju sebuah negeri di Eropa Utara. Untuk apa? Tentu kalian harus baca sendiri buku ini, Bos. Oke, saya langsung ke isinya ya. Kita intip sedikit isinya supaya kalian tambah penasaran untuk membeli buku ini, untuk mendapatkan buku ini, lalu kalian membacanya sampai habis. Oke. Kutipan pertama yang saya pilih, Ibnu Fadlan berkata, ketika surat dari Al-Amis bin Yiltawar, raja dari kerajaan Sakabilah, sampai ke Khalifah Al-Muqtadir yang intinya meminta agar Khalifah mengirimkan seorang utusan yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam untuk mengajarinya syariat Islam, membangunkan masjid, dan mendirikan mimbar-mimbar dakwah di seluruh wilayah kekuasaannya. Nah, negeri Sakabilah ini di mana kerajaan ini? Lalu siapakah sebenarnya Khalifah Al-Muqtadir itu? Untuk mengetahuinya, kalian tentu baca sendiri dalam buku ini. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat. Saya membeli buku ini di toko buku dekat rumah saya, yaitu di, kalau saya nggak salah ingat, di toko buku Togamas Margorejo, Bos. Coba kalian cari di toko buku Togamas atau Gramedia, mungkin masih ada buku ini. Kutipan kedua, setelah kami menyeberanginya, yaitu maksudnya kami itu Ibnu Fadlan beserta rombongan.
Setelah kami menyeberanginya, kami sampai di satu kabilah atau suku Turki yang dikenal dengan Al-Ghaziyah. Sebenarnya masih ada kalimat selanjutnya, tapi saya potong. Saya lanjut ke kalimat berikutnya, yaitu para wanitanya tidak menutup diri mereka ketika berada di hadapan laki-laki dan orang lain. Begitu juga perempuan tidak mengenakan pakaian yang menutupi diri mereka saat berada di depan khalayak umum. Jadi, di catatan Ibnu Fadlan, ketika Ibnu Fadlan beserta rombongan sampai ke satu kabilah atau suku Turki yang dikenal dengan Al-Ghaziyah. Kalau saya nggak salah ingat, mengenai kata Turki dalam bahasa Arab ini masih sedikit rancu. Kalian harus menelitinya lebih lanjut, bos. Karena ada sebuah hadis ya mengenai kiamat tentang memerangi bangsa Turki. Ini tidak ada ya di buku ini ya. Saya sebutkan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi bangsa Turki yang bermata kecil, wajah kemerahan dan hidungnya pesek. Wajah mereka seakan seperti perisai yang menutupi kulit, dan tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi kaum yang bersandal bulu. Turki di sini mirip dengan bangsa Mongol, bos. Untuk itu kalian harus mempelajari sejarah bangsa Turki, asal muasal bangsa Turki, sampai ke Khazar atau sampai ke Bulgaria. Saya memiliki, bos, buku sejarah bangsa Turki dan peradaban Islam di Turki. Insya Allah setelah video ini, video berikutnya baru saya akan merekomendasikan membikinkan video mengenai sejarah bangsa Turki. Jadi yang dimaksud hadis dan Ibnu Fadlan tersebut, itu bangsa Turki yang mana? Apakah bangsa Turki Mongol ataukah yang sudah terjadi percampuran? Nah, untuk itu kalian harus mempelajari sejarah bangsa Turki dan bangsa Mongol. Oke, bos. Karena kan ini bangsa Mongol itu kan menyebar hingga sampai ke Eropa, ke Bulgaria. Sampai ada masa namanya Golden Horde. Jadi kalian harus membaca ya sejarah Turki. Nah, suku atau kabilah Turki yang dimaksud di catatan ini yang bernama Al-Ghaziyah, itu para wanitanya tidak menutup diri mereka ketika berada di hadapan laki-laki dan orang lain. Dan juga para perempuan-perempuannya tidak mengenakan pakaian yang menutupi diri mereka saat berada di depan khalayak umum. Nah, itu untuk lebih jelasnya gimana? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini, bos. Itu. Oke? Apakah tidak menutup aurat atau batasnya itu sampai di mana? Itu sangat menarik, bos, mengenai perempuan-perempuan suku Turki yang bernama suku Al-Ghaziyah ini, bos. Kutipan yang ketiga yang saya pilih, orang Turki tidak pernah menyembelih ternak mereka, akan tetapi seseorang di antara mereka akan memukul kepala kambing hingga mati. Nah, ini suku Turki yang mana lagi nih? Bangsa Turki, orang Turki yang mana lagi nih? Kok mereka ketika ingin memakan daging kambing itu mereka tidak menyembelih, tapi mereka memukul kepala mereka. Seperti kalau di Indonesia itu apa ya? Kalau mau menyembelih babi itu kalau nggak salah dipukul kepalanya. Mohon maaf ya kalau salah. Jadi orang-orang Turki yang dimaksud di dalam catatan Ibnu Fadlan ini, mereka tidak menyembelih kambing, tetapi kambing itu kepalanya dipukul sampai mati. Nah, untuk keterangan atau penjelasan lebih lanjutnya, kalian tentu harus membaca sendiri dalam buku ini, bos. Oke?
Lanjut ke kutipan yang keempat yang saya pilih. Ibnu Fadlan berkata, maksudnya Ibnu Fadlan mencatat ya, saya melihat waktu siang mereka sangat panjang dan waktu malamnya pendek. Ini akan berlangsung dalam beberapa waktu tertentu di setiap tahunnya. Selang beberapa waktu, malamnya akan menjadi panjang dan waktu siangnya menjadi pendek. Jika kalian membaca catatan Ibnu Fadlan ini mengenai waktu siang yang sangat panjang, lalu ada beberapa waktu malamnya juga menjadi panjang. Tentu ini adalah wilayah Eropa, bos. Jadi Ibnu Fadlan sudah menyaksikan pada saat itu di mana waktu daerah yang disinggahi Ibnu Fadlan itu waktu siangnya bisa sangat panjang dan waktu malamnya menjadi pendek. Dan di selang waktu tertentu juga menjadi kebalikannya. Waktu malam menjadi panjang dan waktu siangnya menjadi pendek. Untuk lebih lengkapnya kalian tentu baca sendiri dalam buku ini, bos. Kutipan yang kelima yang saya pilih, mereka ini siapa? Ya. Mereka adalah salah satu bangsa paling jorok yang diciptakan. Mereka adalah salah satu manusia bangsa yang paling jorok. Salah seorang mereka mengumpuli istrinya dan budak-budak perempuan itu menyaksikannya. Terkadang satu kelompok dari mereka melakukan hal tersebut secara bersama-sama dengan saling berhadapan satu sama lain. Tulisan Ibnu Fadlan ini mengingatkan saya tentang film serial Viking, bos. Saya nonton serial Vikings itu mulai season 1, kalau saya nggak salah ingat season 1 sampai season 6. Dimana di serial itu di sebuah perjalanan apa itu juga melakukan seks bebas, bos. Apakah yang dimaksud mereka ini adalah suku Viking atau orang-orang Viking? Tentu kalian harus membaca sendiri dalam buku ini, bos. Jika kalian menonton film The 13 Warrior, tapi tidak ada sih scene-scene seperti ini, tidak ada, bos, tidak ada. Tapi kalau kalian nonton serial Viking, itu ada, insya Allah ada. Saya nonton Viking itu ya karena membaca buku ini, jadi penasaran. Itu loh, bos. Karena setelah nonton film The 13 Warrior, membaca buku ini, lalu saya penasaran gimana sih Viking itu ternyata ada film serialnya. Oke, jadi mereka ini mungkin Viking ya, saya nggak tahu, tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Manusia yang paling joroknya gimana, tentu ada di dalam catatan ini, catatan Ibnu Fadlan di dalam buku ini. Kutipan terakhir yang saya pilih ya, nah bukan kutipan sih ini sebenarnya. Jadi di dalam buku The 13 Warrior ada sebuah scene ya, yaitu pada menit ke-8 detik ke-58 ada adegan di mana ada seorang budak perempuan memberikan baskom berisi air. Baskom itu dibuat cuci muka, buang ingus, buat kumur. Setelah berkumur dilepeh di baskom itu lagi, lalu diberikan ke orang lain. Dan orang lain itu mencuci muka lagi dengan air yang ada ingusnya itu tadi. Dan itu tercatat di dalam buku ini. Persis mirip seperti adegan yang ada di film The 13 Warrior. Jadi kalian tonton film The 13 Warrior, setelah itu kalian baca buku ini. Ada beberapa kemiripan, karena The 13 Warrior itu kan terinspirasi dari novel. Dan novel itu terinspirasi dari catatan Ibnu Fadlan yang seorang muslim dari Baghdad. Jadi kalian dapatkan buku ini, bos. Kalian beli buku ini. Ini buku yang sangat menarik dan sangat bagus untuk kalian miliki dan kalian baca. Jadi dulu belum ada handycam, belum ada handphone. Jadi Ibnu Fadlan itu mencatatnya, bos, mencatat gimana orang yang
Ibnu Fadlan temui, fisiknya bagaimana, dia catat semua. Bagaimana sosial masyarakatnya, dia catat semuanya, Bos. Dan alhamdulillah catatan tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dibukukan seperti buku ini yang diterbitkan oleh Forum. Oke, kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat kalian, atau kalian bisa menghubungi penerbitnya langsung. Jika tidak ada semua, maka kalian cari di online shop, Bos. Oke, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.